Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali. Salam dari kami Loh Jinawi Farm. Pagi ini kami akan melakukan pemupukan yang sifatnya kondisional teman-teman ya. Jadi karena dirasa beberapa hari yang lalu dan sebelumnya itu hujannya itu deras banget teman-teman. Jadi otomatis kami berpendapat kalau pupuk yang kita berikan sebelumnya itu banyak yang tercuci gitu ya. Nah maka dari itu kami akan melakukan pemupukan dengan dosis yang tentunya lebih rendah dari yang biasanya kemarin kita berikan teman-teman ya. Jadi ini sifatnya adalah pupuk tambahan. Tapi untuk teman-teman yang dirasa udah cukup ya nggak perlu teman-teman ya. Ini kami lakukan karena hujan di sini intensitasnya masih sangat tinggi kemarin teman-teman ya. Jadi belum ada indikasi kemarau. Dan ini Mas Trikun. Ini kita menggunakan Vertipos teman-teman ya. Vertipos dengan kandungan fosfat dan ada kalsiumnya juga. Ada KCl dan ada juga Karate plus boron. Nah ini kita pakai perbandingan 3 Vertipos, 1 KCl dan 1 Karate boronnya. Ini dosisnya memang kami kurangi jadi karena alasan yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Oke, kita turun dulu. Nah, ini untuk musangking ya teman-teman ya. Ini musangking kita beri sekitar 1,5 kg. Jadi agak masuk gak apa-apa kun. Jadi 1,5 kg itu udah kecampur teman-teman ya. Jadi udah seperti takarannya seperti tadi ya 311. Ya kondisional nggak harus baku seperti ini kok teman-teman. Intinya P dan K nya dinaikkan, kalsium juga diberikan. Ini adalah ikhtiar karena kami merasa intensitas hujannya masih sangat tinggi kemarin-kemarin ini ya. Itu tanahnya juga masih pada basah, rumputnya masih segar-segar teman-teman. Terus dirasa juga kondisi daunnya, kondisi daun itu masih dalam kondisi trubus. Nah, masih dalam kondisi trubus. Jadi N-nya tetap ditekan. N yang kita dapat saat ini cuma berasal dari Karate plus boron atau nitrabor itu ya teman-teman ya. Nanti yang selanjutnya udah nggak kita apa-apakan lagi, tinggal nunggu daunnya tua. Serasa daunnya. Nah untuk pohon sebesar ini teman-teman ya, ini kita berikan sekitar 1 kilo. Jadi ya besar batang, umur juga menyesuaikan teman-teman ya. Nah ini apakah seperti ini perlu ditambah? Ya kembali lagi ke kondisional itu tadi teman-teman ya. Jadi untuk beberapa lahan yang memang KTK-nya bagus, resapannya bagus gitu kan, ya mungkin tidak perlu ditambah, nggak apa-apa. Untuk curah hujannya juga yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi ini kami tambah juga karena harapannya dengan penambahan seperti ini kami tetap masih berharap agar bunganya itu bisa banyak dan serempak nanti. Apalagi setelah mendengar ada kabar info dari BMKG akan terjadi kemarau basah. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke Oci kun. Kita lanjut ke bawah teman-teman ya. Ini juga sekilo. Jadi ini area sawah teman-teman ya. Ini lahan tetangga masih sawah. Oke.
Ya mudah-mudahan ini bisa berbunga sesuai harapan teman-teman. Tapi biasanya untuk oci dan bawor itu cenderung lebih mudah berbuah teman-teman ya. Nah, yang biasanya agak cenderung bukan susah berbunga, maaf, bunganya kurang serempak dan banyak itu jenis musangking. Nah, maka dari itu boleh ditambah untuk musangking ya. Jadi musangking kita naikkan fosfatnya ya, ditambahkan lebih banyak dibandingkan jenis yang lain. Kita jalan lagi. Nanti nggak lama setelah ini kita kocor dengan asam humat lagi. Karena ini asam humatnya tidak kita campur. Yang tempo hari patah cabangnya. Ini udah besar-besar kok cabangnya. Ya insya Allah ini untuk digantungi buah dah mampu teman-teman ya. Nah terus ini juga kenapa kami pupuk, musim kemarin udah pada berbunga sendiri. Berapa pohon oci rata-rata Kun ya. Sebelah sana juga iya. Jadi kami putuskan untuk ya sekalian di treatment aja. Toh pohonnya udah mampu. Terus diharapkan ini nanti bisa membantu kalau berbuah ya. Kalau berbuah harapannya bisa membantu pembiayaan adik-adiknya yang masih kecil. Gitu teman-teman. Ya memang kalau nggak tahu kalau dari video ya. Kalau dilihat langsung sih udah cukup mumpuni teman-teman. Kun coba sih Kun. Wis rampung ke mupuke dhisik. Kita coba mau minta Mas Trikun masuk ke area batang utama. Coba Kun, lebu wong jero Kun, gue perbandingan. Ini pohon 3,5 tahun teman-teman. Nah ya, tuh ya. Insya Allah udah siap. Nah kalau yang ini memang walaupun pohonnya udah cukup tinggi besar dengan usia yang sama, tapi bagian atasnya itu karena pernah kami potong, jadi kita putuskan untuk tidak di treatment sama sekali karena cabangnya masih muda, jadi harus menyesuaikan. Nah, ini di sini banyak yang kena angin, batangnya banyak yang kena angin. Ini bukan sengaja dipatahkan ya, ini memang patah kena angin rata-rata. Ya kasusnya seperti ini. Tuh. Kita lanjut ke area Cumasih. Ini pagi ini cerah teman-teman, tapi nggak tahu kalau sore biasanya dan untuk Cumasih. Nah, ini bawor ini bawor. Ini Cumasihnya harapan kami sih tahun ini bisa berbuah ya. Mudah-mudahan kemaraunya cukup untuk inisiasi pembungaan teman-teman. Karena sekali lagi kami tidak dan belum ya, itu antara dua itu untuk pola paklobutrazol gitu ya. Kalau pohonnya, lihat pohonnya ini sih udah oke banget teman-teman ya. Ini 3 tahun 8 bulan jalan. Ya mudah-mudahan bisa lah. Oke teman-teman, jadi kita ulangi. Ini kita melakukan pemupukan yang sifatnya adalah penambahan karena dirasa kemarin curah hujannya itu masih tinggi, jadi ada
indikasi nanti banyak pupuk yang tercuci karena air hujan. Maka dari itu kita tambahkan penambahan yang sifatnya hanya ya mungkin separuh dari dosisnya ya, seperti konten minggu lalu ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa tidak perlu ditambahkan, ya nggak apa-apa teman-teman. Karena ini kami melakukan seperti ini berdasarkan cuaca yang terjadi dan kondisi lahan kami. Terima kasih. Selamat pagi.